Kembali lagi bersama kami di Metro Siang. Kepolisian menyatakan tindakan aksi teror di Sarinah berasal dari Bahrun Naim, warga Jawa Tengah yang kini berada di Suriah bersama kelompok ISIS. Bahrun Naim mengirim dana sebesar 40 hingga 70 juta rupiah secara bertahap. Ditransfer melalui Bahrun Naim. Berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya cukup besar, tapi ini kan berkali-kali tidak sekaligus besar, sehingga itu yang digunakan secara bertahap. Ya. Ada yang 40, ada yang sampai 70 juta. Nah, ini sedang dalam penyelidikan terkait penggunaannya, tetapi transfernya kita sudah bisa tahu. Pemirsa, aksi terorisme di Indonesia berpotensi muncul setiap saat dan setiap waktu tanpa bisa diprediksi. Namun polisi menyebut ada hambatan penindakan teroris. Hambatan ini berupa aturan yang tidak memperbolehkan aparat menindak teroris sebelum ada bukti kuat. Kepolisian menyatakan aksi terorisme di tanah air akan terus terjadi tanpa bisa diprediksi. Banyak faktor yang menghambat penindakan terorisme, termasuk dari sisi peraturannya. Undang-Undang Terorisme Nomor 9 Tahun 2013 tidak mengatur bagaimana menindak teroris saat baru dicurigai akan menggulirkan sebuah aksi. Peraturan inilah yang membuat aparat selalu dituding kecolongan dalam setiap aksi teror. Kita bisa melakukan deteksi, tetapi kita tidak bisa melakukan penindakan sebelum ada tindak pidana yang dilakukan. Itu kelemahan daripada regulasi kita. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang pulang dari Suriah yang jelas-jelas tergabung dengan ISIS, kita tidak bisa membuktikan pidananya, kita juga tidak bisa melakukan penindakan terhadap mereka. Senada dengan Kapolri, Badan Intelijen Negara juga mengeluh karena berdasarkan undang-undang, BIN tidak punya kewenangan mengambil tindakan. Penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tadi dilakukan dengan ketentuan tanpa melakukan penangkapan dan atau penahanan. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk menangkap orang dan menahannya. Inilah masalahnya. Jadi dalam konteks ini kita sudah melakukan tindakan sesuai kewenangan pasal 31 itu tadi. Memberikan informasi saja kewenangan kita. Desakan untuk revisi Undang-Undang Terorisme mengalir demi efektivitas penindakan dan pencegahan. Namun di sisi lain, usulan ini pernah ditolak oleh berbagai aktivis kemanusiaan karena dengan kewenangan lebih, aparat dikhawatirkan menjadi lembaga superpower. Tim Liputan. Pemirsa, kepolisian menyisir sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat tinggal para pelaku terduga teroris. Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari jaringan teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Tim Brimopolda Jawa Barat menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diduga disewa oleh AF, terduga pelaku teror bom di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. AF menyewa rumah di Kampung Ciapus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sementara, hingga saat ini keberadaan istri, anak, serta adik ipar AF belum diketahui. Menurut keterangan tetangga setempat, seluruh penghuni rumah meninggalkan rumah yang disewa dengan dijemput oleh orang yang masih belum diketahui identitasnya. Saya lihat mah hari Jumat terakhir jam 5 subuh. Terakhir hari Jumat ada yang ngejemput. Setelah terjadi itu ada yang ngejemput ke sini. Laki yang ngejemput berangkat sampai sekarang nggak kembali lagi tuh. Sementara jajaran Kepolisian Resort Kota Waringin Timur Sampit bersama Satuan Brimob Datasemen B Pelopor Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan di salah satu kamar mes.
Kamar mes ini sebelumnya pernah dihuni oleh salah seorang terduga pelaku teror bom Tamrin atas nama DJ. Namun, DJ telah pindah dari Sampit pada tahun 2015. Kami meyakini bahwa memang sebenarnya sudah juga ditarget sejak lama sebenarnya. Dan memang dalam rangka pengawasan. Karena yang bersangkutan menurut data informasi sudah pindah dari sini kira-kira di tahun 2015 yang lalu. Kemungkinan besar setelah dari sini, walaupun mungkin semua bibit-bibit itu sudah ada, mungkin berkembangnya di Jawa. Kita didalami dari pihak Mabes, kami hanya membantu untuk melakukan penggeledahan di sini saja. Dari penggeledahan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang pernah digunakan terduga, diantaranya sejumlah peralatan kelistrikan. Satu jenazah dari korban sipil bernama Sugito saat ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Rencananya siang ini keluarga korban akan mengambil jenazah. Rekan Aulia Pani akan melaporkan selengkapnya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Aulia, apakah jenazah sudah diambil oleh keluarga? Ya, Zilvia, sampai dengan siang hari ini kami masih menunggu proses serah terima jenazah atas korban bernama Sugito dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke pihak keluarga korban. Namun sampai dengan siang hari ini belum terlihat adanya keluarga korban ini yang datang ke rumah sakit ataupun ke posko postmortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan seperti kita ketahui, Zilvia, sebelumnya Sugito sendiri merupakan terduga pelaku, namun ini sudah disampaikan kepada media oleh Kadif Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal yang menyampaikan bahwa Sugito ini merupakan satu dari korban lainnya ini yang kemarin meninggal atas kejadian di Jalan MH Tamrin, bahwa Sugito ini merupakan seorang kurir yang merupakan warga Karawang, Jawa Barat. Dan satu orang korban lainnya ini yang bernama Riko juga sudah diambil jenazahnya oleh keluarganya tadi malam. Zilvia, ini artinya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sendiri ini ada 5 jenazah terkait bom di Jalan Tamrin kemarin dari total 8 korban meninggal. Dan sementara itu untuk 4 korban ataupun untuk 4 jenazah pelaku lainnya, maksud kami ini ada atas nama Dian Juni, Muhammad Ali, Ahmad Muhazan, dan Afif, ini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Begitupun dengan salah satu warga Kanada yang bernama Amer Awali Tahar, ini juga masih berada di sini. Menurut keterangan dari Kepala Unit Forensik Rumah Sakit Polri AKBP Jayus Suyanto yang menyampaikan kepada kami bahwa belum ada informasi dari Mabes Polri kapan jenazah ini bisa diambil oleh pihak keluarga. Dan sementara itu untuk kondisi di Rumah Sakit Kramat Jati ini sendiri, di Rumah Sakit Polri ini penjagaan masih tetap diperketat, khususnya di area postmortem Rumah Sakit Polri ini masih dijaga oleh puluhan dari personil kepolisian, dan polis lain juga ini masih terpasang di sekitar area postmortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk sementara, Zilvia, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Breaking News Metro TV. Kami masih menghadirkan informasi terkini pasca ledakan bom dan juga baku tembak teror di ibu kota yang terjadi di areal Tamrin, Jakarta Pusat. Perlu kami informasikan kembali, sempat beredar begitu ada informasi bahwa ledakan serupa juga terjadi di beberapa titik di ibu kota Jakarta. Namun berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Carlian, bahwa sudah dikonfirmasi bahwa ledakan atau insiden teror ini hanya terjadi di areal Tamrin, Jakarta Pusat, di mana ledakan ini pertama terdengar di pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, lalu menyusul ledakan kedua di pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, di pukul 10.56 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 11.02 sudah terjadi kurang lebih ada 6 ledakan dan juga baku tembak di sana. Dan untuk mengetahui informasi atau situasi terkini, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan gambar yang sudah berhasil tim kami rekan bersama rekan Elvita Hairani. Elvita, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Elvita. Ya, Widya, saya bisa mendengar jelas suara Anda. Mungkin Anda bisa melihat saat ini petugas kepolisian dari Ditreskrim Polda Metro Jaya dan juga sejumlah petugas kepolisian lain masih terus berjaga-jaga di pos polisi yang berada tepat di tengah-tengah Yellow Box Junction.
Di sini adalah lokasi tempat terjadinya penembakan dan juga